Serta para pemirsa yang saya hormati, pada hari ini kita akan jawab 3 soalan. Secara ringkas, mudah-mudahan yang bertanya dapat manfaat bagi yang bertanya dan juga bagi pendengar. Soalan yang pertama, saya punya adik-beradik 9 orang, Pak Ustaz. 9 orang. Hanya 2 saja, saya dan anak yang ikut sunnah. Saudara-saudara yang lain ingin buat tahlil arwah, panggil orang kampung. Saya dan anak tidak hadir majlis tahlil tersebut, tahlil arwah. Boleh tak Ustaz tolong bagikan dalil untuk saya share pada mereka bahawa tahlil itu adalah sesuatu yang bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bermaksud untuk memutuskan silaturahim dengan mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Soalan ini sangat sering ditanya. Ustaz coba untuk jawab. Makna tahlil pada asalnya adalah ungkapan la ilaha illallah. Kita kena tahu itu dulu. Seperti takbir, Allahu Akbar. Tasbih, Subhanallah. Tahmid, Alhamdulillah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah, La hawla wa la quwata illa billah. Pada asalnya tahlil itu, dia adalah istilah untuk kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi bila dikatakan orang itu sedang bertahlil, maknanya orang itu banyak menyebut La ilaha illallah. Tapi kita faham, makna pertanyaan tadi tahlil, yaitu upacara yang dilakukan pada hari ketiga kematian, biasanya, hari 40, hari yang ke-100, atau hari yang ke-1 dikumpul orang ramai-ramai, antara lain mereka bertahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, ditambah pula baca surat Yasin biasanya, lalu dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Kalaulah itu yang dimaksudkan oleh penanya, dan itu memang maksudnya sebab ada istilah, saudara-saudara saya akan panggil orang sekampung untuk bertahlil, yang tentu saja diikuti dengan makan-makan. Hadirin dan hadirat, perbuatan seperti itu termasuk bab ibadat. Ketentuan dalam agama, ibadat yang ditentukan waktunya, bacaannya, cara ibadat mesti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaedah dalam bab ibadat al-aslu fil ibadati haramun illa ma amaraha Allah wa rasuluh. Asal usul ibadat adalah haram
adalah dilarang kecuali apa yang Allah suruh dan Rasul suruh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, adakah dalam Al-Quran suruhan agar buat tahlilan sempena kematian? Ada tak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh supaya buatlah tahlilan sempena kematian? Yang datang dari Nabi justru sebaliknya. Bila kamu mendengar seseorang meninggal dunia, khasnya dari kalangan kenalanmu, jiran tetanggamu, bawa makanan untuk mereka. Sebab mereka sedang sibuk, sedang sedih. Barangkali tak sempat untuk memasak makanan. Nah, sekarang kita pula ramai-ramai datang ke rumah keluarga yang kematian. Makan. Allahu Akbar. Itu sebabnya hatta Imam Asy-Syafi'i melarang perbuatan ini. Para ulama, imam-imam mazhab mengatakan, bila upacara tersebut pada hari tertentu dibuat program ini dan program itu, dia adalah termasuk ke dalam bab niyahah. Niyahah maknanya meratap. Nabi SAW bersabda, "An-niyahatu minal jahiliyah." Meratap itu adalah di antara adat orang-orang Arab jahiliyah. Nabi tak buat. Orang Arab jahiliyah buat. Kita tidak ikut yang mana satu. Para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan sahabat-sahabat dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, tak ada yang buat tahlilan seperti itu. Hanya saja, kalau kita melihat perbuatan itu sepatutnya tidak dibuat. Cobalah untuk berdakwah. Dan berdakwah tidak semestinya mesti kita jauhi. Kita hampiri. Kita dekati. Beri penjelasan. Sebab kata Imam Ibnul Qayyim yang Ustaz sebutkan tadi, dan Ustaz cukup tertarik. Apalagi Ustaz, penjurusan Ustaz di bidang dakwah. Dan prinsip dalam berdakwah, yasiru wala tu'asiru, qarribu wala tunafiru. Itu prinsip dakwah. Permudahkan, jangan kamu persulitkan. Qarribu, hampiri, dekati, approach. Wala tunafiru, jangan membuat orang akhirnya bertempiar meninggalkan kamu. Itu dakwah yang tidak bijak. Hampiri, dekati, nasihati. Barangkali walaupun kita tahu itu tidak ada dalilnya dari Nabi, kita bimbang. Sikap kita menjauhi itu akhirnya membawa kesan buruk. Putus silaturahim. Dekati. Sebab Nabi SAW telah memberi panduan dalam berdakwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Bila kamu lihat suatu kemungkaran, kalau dianggap tahlilan itu suatu kemungkaran karena tidak ada dalil dari Nabi, dia digolongkan sebagai meratap dan meratap itu sebagai kemungkaran,
Kata Nabi, siapa melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya. Tangan maknanya dengan kuasanya. Kalau dia sebagai ayah, dia ada kuasa melarang anaknya, jangan buat nak. Itu maknanya larang dengan kuasa, dengan otoriti. Jika tidak mampu, cegah kemungkaran itu dengan lidah. Maknanya nasihat. Baik-baik. Kalau hendak bercakap pun tak boleh. Hendaklah ingkari dengan hati. Kita tak setuju dengan perbuatan itu. Tapi kita datang juga. Tapi hati kita Allah tahu. Kita tak suka perbuatan itu. Sebab kita bersikap demikian sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Jangan kamu tolak suatu kemungkaran sambil kamu buat kemungkaran yang lebih besar. Jangan kamu tolak suatu kemungkaran dengan kamu buat kemungkaran yang lebih besar. Taruhlah dalam pandangan yang bertanya tadi, tahlilan itu suatu kemungkaran. Tapi bila sikap tersebut tidak mau join, mengakibatkan putus silaturahim, maknanya putus silaturahim itu dosanya lebih besar. Wallahu a'lam. Ini pandangan Ustaz. Anda boleh setuju dan Anda boleh tidak setuju. Sebab Ustaz selalu approach dakwah. Bukan menghukum, tapi dakwah, mengajak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, soalan yang kedua, bagaimana sikap makmum jika imam ada masalah dan tidak dapat meneruskan sebagai imam, sama ada karena batal wudu atau ingin ketandas atau imam tersungkur lalu meninggal dunia? Bagaimana sepatutnya sikap makmum? Hadirin dan hadirat, perkara ini dapat kita bagi menurut pandangan Ustaz kepada dua. Kalau sekedar karena batal uduk atau auratnya terbuka, bahagian belakang kainnya koyak, atau dia sendiri batal uduknya, dia keluar, imam yang di belakang, makmum yang berada di belakang imam hendaklah maju ke depan sebagai pengganti. Sebab imamnya sudah keluar. Barangkali ambil uduk. Dan makmum yang lain ikut imam yang baru untuk meneruskan salat berjamaah. Yang kedua, apabila imam tidak dapat meneruskan karena tersungkur jatuh dan tidak bergerak, dan besar kemungkinan jika tidak ditolong segera, imam tersebut akan membawa maut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam kondisi yang kedua ini, orang yang berada di belakang imam, satu orang ke, dua orang ke, tiga orang, hendaklah membatalkan salat mereka. Bantu. Kalau perlu, periksa pernafasannya. Buat CPR. Supaya tertolong. Sebab itu bab darurat. Emergency. Bila hal berkaitan dengan nyawa seseorang, dia namanya darurat atau emergency. Kaedah tentang darurat pula, ad-darurat tubihul mahzurat.
Darurat atau emergency membolehkan apa yang pada asalnya tidak boleh. Memang kita tak boleh membatalkan salat suka-suka hati. Tapi karena ini ada kaitan dengan nyawa imam, kita boleh batalkan. Sedangkan makmum yang lain barangkali boleh meneruskan salat berjamaah dengan maju salah seorang daripada mereka untuk menjadi imam pengganti. Itu sebabnya dalam Islam, dalam ilmu fiqh, orang yang berada di belakang imam, kalau boleh 3 orang itu, betul-betul orang yang baik bacaannya, orang yang tahu masalah pergantian imam. Mesti orang yang ada ilmu. Itu sebabnya bila dah tersungkur, tak bergerak, semuanya meneruskan, akhirnya meninggal dunia, boleh bawa dosa. Itu jawaban Ustaz. Karena banyak sekali yang tanya dalam bab ini. Ini penjelasan Ustaz. Makmum itu terbagi 2. Jika imamnya batal. Kalau masalah aurat, uduk, cukup diganti, diteruskan. Tapi kalau menyangkut masalah emergensi, tersungkur, macam tak bergerak lagi, dibolehkan beberapa orang bantu. Dan mereka tidak berdosa membatalkan salat. Ganti pada waktu lain. Pertanyaan yang terakhir, Pak Ustaz. Saya masuk Masjidil Haram Mekah. Atas sebab-sebab tertentu, saya tidak dapat salat, maaf. Atas sebab-sebab tertentu, saya tidak dapat tawaf sunat yang dipanggil dengan tawaf tahiyatul masjid. Pertanyaannya, bolehkah saya buat salat sunat tahiyatul masjid? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bila masuk masjid, Nabi galakkan supaya kita buat tahiyatul masjid. Salat sunat tahiyatul masjid. Kecuali Masjidil Haram. Tahiyatul masjid maknanya penghormatan terhadap masjid. Hukumnya sunat. Untuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Bukan salat sunat tahiyatul masjid. Tapi Pak Ustaz, atas sebab-sebab tertentu, sampai masjid dah terlambat. Sedangkan orang sangat ramai. Tak menuju ke depan saja memerlukan masa kadang-kadang sampai 15 minit. Lalu di celah-celah manusia. Rasanya tak mampu untuk tawaf sunat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, boleh tak ketika itu saya buat salat sunat tahiyatul masjid? Menurut pandangan Ustaz, boleh. Sebab pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar. Hari Jumaat. Nabi lihat ada sahabat yang baru masuk, langsung ingin duduk. Dari atas mimbar Nabi tegur sahabat yang ingin duduk tersebut, yang datang terlambat. Salli raka'ataini khafifatain. Maksudnya, jangan duduk. Buatlah salat sunat 2 rakaat secara ringan. Ringan maknanya cukup. Setiap rakaat baca Al-Fatihah sahaja. Padahal ketika itu Nabi sedang khutbah. Sempat berpesan kepada jemaah
yang ingin duduk tanpa salat terlebih dahulu. Namun, oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat diambil, walaupun pada asalnya tahiyatul masjid, Masjidil Haram adalah dengan tawaf tahiyatul masjid, kita boleh ganti dengan salat sunat tahiyatul masjid atau salat sunat apapun. Sebab salat sunat tahiyatul masjid boleh menumpang pada mana-mana salat. Kita baru uduk, niat salat sunat uduk, boleh. Waktu itu waktu duha, buat salat sunat duha, boleh. Selagi kita belum duduk, kita akan dapat sunat tahiyatul masjid. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat kepada ibu bapa kami masing-masing sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati. Ya Allah, terimalah segala amal-amal saleh kami. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar tafsir, tadabbur ayat 54 sampai 56, bahwa Engkau berjanji akan mengganti orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Orang yang mengganti yang beriman itu ada 6 syaratnya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kepada kami ke-6 sifat tersebut, supaya kami layak menjadi orang yang Engkau cintai dan Engkau redai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.